Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Kasus pasien anak yang menjalani cuci darah di RSAS Bandung karena gagal ginjal kronik tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jumlah tersebut berbeda dengan kondisi di RSCM yang cukup signifikan untuk kasus cuci darah pada anak. Maraknya pemberitaan terkait puluhan pasien anak yang melakukan cuci darah karena gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta baru-baru ini, RSAS Bandung justru sebaliknya tidak mengalami kenaikan yang signifikan pada anak-anak yang melakukan cuci darah. Staf Divisi Nefrologi RSAS Bandung Dr. Ahmed Widyasta mengatakan, tidak ada lonjakan pasien anak yang melakukan cuci darah di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung. Dijelaskannya saat ini jumlah pasien yang melakukan cuci darah di klinik hemodialisis RSAS Bandung berjumlah 10 hingga 20 orang di setiap bulannya. Jumlah tersebut masih relatif normal tanpa lonjakan ataupun penurunan. Menurutnya, pasien anak yang melakukan prosedur cuci darah di RSAS adalah pasien tetap yang secara rutin melakukan cuci darah di RSAS. Untuk kasus anak dengan penyakit ginjal kronik yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10-20 anak per bulannya. Dan beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah di rumah sakit daerah tersebut. Dan beberapa dari anak-anak tersebut juga sudah diubah menjadi cuci darah yang melalui perut tadi, sehingga bisa dilakukan di rumah dan hanya satu kali datang ke rumah sakit untuk mengambil cairan dan mengambil obat. Sementara itu, konsultan nefrologi anak RSAS Bandung Prof. Dani Hilmanto mengatakan, keterangan yang menyebutkan bahwa penyakit gagal ginjal pada anak disebabkan oleh makanan manis adalah hal yang keliru. Karena sejauh ini pasien gagal ginjal pada anak mayoritas dikarenakan kelainan genetik bawaan. Dari tahun ke tahun, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh junk food itu melalui tahap yang panjang. Dia harus melalui ke hipertensi dulu, diabetes mellitus dulu, obesitas dulu, kegemukan. Itu merupakan risiko untuk penyakit ginjal kronik. Jadi untuk makanan yang manis-manis, kemudian asin-asin, junk food, perlu waktu yang cukup panjang. Puluhan tahun untuk menjadi hipertensi sehingga nanti akhirnya menjadi penyakit ginjal kronik. Pada umumnya, karena pada saat ini usia-usianya sudah di atas 5 tahun, memang yang paling banyak karena penyakit glomerulus. Jadi yang paling sering di antara penyakit glomerulus itu adalah yang bocor ginjal. Itu yang paling banyak kita rawat. Lebih jauh, Dani juga menambahkan perlu waktu tahapan panjang seseorang mengkonsumsi makanan manis hingga mengidap penyakit gagal ginjal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Sebuah patung burung karya dari seniman ternama Inyo Manuarta yang menjadi ikon di sebuah kawasan Villa Bougainville, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diduga dijual belikan oleh pihak pengembang secara sepihak. Warga Villa Bougainville geram dan meminta patung burung yang menjadi hak warga villa bisa dikembalikan. Beginilah proses pembongkaran patung burung karya seniman ternama Inyo Manuarta yang menjadi sebuah ikon di kawasan Villa Bougainville di Jalan Hanjawar, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Patung burung yang menjadi ikon villa ini diduga diperjualbelikan oleh pihak pengembang villa dengan cara sepihak atau kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari warga. Selain patung burung yang menjadi ikon di kawasan Villa Bougainville ini, pihak pengembang juga diduga menjual aset fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti kolam renang, mini golf, lapangan tenis, dan juga tempat pemancingan. Sebelum pembongkaran ikon patung burung, sempat terjadi keributan antara warga villa dan ormas yang diduga menjadi suruhan pihak pengembang dan pembeli. Namun keributan bisa dilerai oleh petugas.
Menurut warga, dugaan jual beli ikon patung burung yang menjadi bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial terjadi dari sebelum pengalihan pengelolaan dari pengembangan lama ke pengembangan baru Villa Bougainville. Sampai hari ini, warga belum mendapatkan penjelasan dari pihak pengembang terkait patung dan beberapa fasilitas umum dan sosial yang diduga diperjualbelikan pihak pengembang. Ini di sini ada patung 3 buah patung burung Pak, karya Pak Nyoman Nuarta. Orang yang begitu terkenal Pak. Dia mengambil ini, katanya ini milik dia. Padahal ini sudah diserahkan kepada perumahan sebagai fasum perumahan Pak. Kira-kira sebulan lalu Pak ya. Nggak ada Pak. Pengambilan tengah malam Pak. Kayak orang begal aja gitu Pak. Tengah malam. Kini warga berharap kepada pihak pengembang agar bisa mengembalikan patung karya Nyoman Nuarta yang menjadi ikon serta mengembalikan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi hak warga Villa Bougainville tersebut. Menurut salah satu tim kuasa hukum penghuni Villa Bougainville, dari bukti dan fakta yang diterima, pihaknya akan melakukan upaya hukum baik membuat laporan ke Polres Cianjur maupun melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan negeri. Kalau untuk upaya-upaya hukum ya tentu kita sebelumnya kita tidak akan berlarut tapi kemudian akan membuat laporan atau pengaduan di Polres Cianjur dan akan dilanjutkan gugatan juga di pengadilan Cianjur. Hingga saat ini pihak pengembang belum memberikan keterangan resmi kepada awak media dan masih menunggu keputusan komisaris. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Diduga lakukan praktik ilegal dengan menyuntik gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi, 2 orang tersangka berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur. Beginilah kondisi Saifullah dan Firmansyah, 2 tersangka yang melakukan praktik ilegal tersebut di Kampung Pasir Penei, Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Demi meraup keuntungan yang cukup besar, tersangka menjalankan aksinya dengan membeli gas bersubsidi dan menyuntikkan atau memindahkan isi gas ke dalam tabung gas non-subsidi dengan mengurangi berat gas itu sendiri. Yang harusnya disuntik ke tabung gas dengan berat 12 kg, pelaku menguranginya menjadi 9 hingga 10 kg. Dengan melakukan praktik ilegal tersebut, tersangka meraup keuntungan sebesar Rp68.000 per tabungnya. Diketahui tersangka sudah melakukan aksinya dari tahun 2022. Dari kejadian tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 143 tabung gas LPG 3 kg, 143 tabung gas merek Bright 12 kg, 15 tabung gas merek Bright gas 5,5 kg, segel gas palsu berwarna kuning, pipa yang sudah dimodifikasi tersangka untuk menyuntikkan gas, 1 buah pisau, dan 1 buah mobil yang dipakai tersangka dalam menjalankan aksinya. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan juga pasal 55 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan rilis atau pengungkapan kasus pengoplosan LPG atau liquid petroleum gas dari subsidi ke non subsidi. Hal ini berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor atas nama saudari AN. Tentunya keberhasilan pengungkapan kali ini berkat kerjasama dan kolaborasi antara polisi dengan masyarakat yang berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang tentunya langsung kami tindak lanjuti oleh Satreskrim Polres Cianjur. Menurutnya pengakuan tersangka, dirinya melakukan praktik ilegal tersebut karena inisiatif sendiri dan belajar secara otodidak. Selain itu, gas hasil suntikannya dijual di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung. Dari hasil praktik ilegal tersebut diperkirakan kerugian negara dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 sebesar Rp849.420.000. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan.
Warga di Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penemuan 2 kerangka manusia yang merupakan ibu dan anak. Kedua kerangka ditemukan di bagian kamar tidur rumah korban. Warga di perumahan Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dihebohkan dengan penemuan 2 kerangka manusia yang berada di dalam sebuah rumah. Tim Inafis Polres Cimahi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP sementara, kedua kerangka manusia ini merupakan jasad seorang ibu dan anak yang ditemukan oleh mantan suaminya di kamar tidur yang berbeda. Kerangka ibu bernama Iguh Indah Hayati berusia 55 tahun, sementara untuk anaknya bernama Elia Immanuel Putra berusia 24 tahun. Menurut PJ Kepala Desa Tani Mulia Wawan Sutisna, kedua kerangka ibu dan anaknya ini pertama kali ditemukan oleh mantan suaminya saat akan mengambil barang di rumah korban. Setelah membuka kamar tidur, mantan istri dan anaknya sudah terbaring menjadi kerangka. Artinya ditemukan oleh pemilik sendiri di rumah ini. Siapa suaminya, Pak? Suaminya, bekas suaminya katanya. Oh, bekas suaminya. Bekas suaminya. Jadi ya tidak sempat laporan, saya sempat membuka untuk mengingatkan. Awalnya mau ngambil sesuatu ya katanya di dalam. Sementara itu, menurut Kapolsek Padalarang AKP Kusmawan, korban dan suaminya sudah lama berpisah sejak 2018 lalu. Dari hasil olah TKP belum ditemukan tanda-tanda kekerasan. Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada penemuan kerangka mayat. Kemudian selanjutnya kami mengecek ke TKP dan selanjutnya kami menghubungi dari piket identifikasi Polres untuk mengidentifikasi dari kerangka mayat tersebut. Dari dalam kamar tidur korban banyak ditemukan tulisan di dinding berisikan pesan untuk bapaknya. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka ibu dan anak dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Bobi Roska melaporkan. Kementerian Agama Kabupaten Bandung menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024 di Aula Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kabupaten Bandung. Bertempat di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Marga Asih Kabupaten Bandung, Kementerian Agama Kabupaten Bandung bersama seluruh perwakilan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh menggelar evaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024. Dalam evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama Kabupaten Bandung menyerap semua masukan serta kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, Cece Hidayat, menegaskan secara keseluruhan, pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah ini berjalan sukses dan lancar. Meski terdapat beberapa kekurangan, hal tersebut akan menjadi evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Tahun ini alhamdulillah kami langsung setiap kloter mendatangi jamaah haji, kita datang menanyakan, bahkan kita datang di video semuanya. Beberapa secara acak kami tanya bagaimana mulai pelayanan sampai di Mekah, di Arafah, di Musdalifah sampai di Mina. Mereka katakan puas sekali. Ada kekurangan, iya ada kekurangan. Kami maksudnya darurat. Hanya memang mungkin ada beberapa orang yang jamaah haji yang tidak sabar. Itu aja Pak. Toilet mandi sama toilet untuk BAB itu berbeda Pak. Tapi jamaah haji udah kebelet ya akhirnya menggunakan toilet mandi Pak untuk BAB. Itu saya kira. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang juga turut hadir dalam evaluasi ini mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Saya atas nama Kementerian Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih ya kepada Kabupaten Bandung, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, dan juga kepada Ketua Forum Kabupaten Bandung beserta KBH Kabupaten Bandung yang sudah bisa melaksanakan proses dari mulai persiapan, manasik, keberangkatan dan bisa kembali lagi para calon jemaah kita. Selain menggelar evaluasi, dalam kesempatan ini pun Kemenag Kabupaten Bandung menggelar istighosah untuk mengucap rasa syukur atas kesuksesan pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Informasi seputar Pilkada 2024 akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.